2023, tepatnya pada hari Jumat jam 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alun-alun merupakan tempat berkumpulnya atau tempat berkegiatan masyarakat setempat atau pemerintahan. Biasanya terletak di tengah-tengah pusat kota. Pada pagi itu, sinar mentari menyengat mengenai kulit. Tulisan alun-alun Cimahi terpampang besar pada bagian depan area belakang di sebelah kanan paling pojok. Kami memasuki area belakang alun-alun Cimahi. Tempat sampah berlapis plastik menjadi salah satu perhatian kami. Lantai beton yang mengering menjadi pijakan kami berada. Sedikit pohon-pohon di sana, para pekerja berjumlah 15 orang nampak sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang mengecat, menggergaji, menempel karet pada pinggir beton, tangga bagian bawah, menggerinda, dan lain sebagainya. Beberapa pohon tertata di sana pada sisi-sisi taman. Sebuah bangunan dengan lantai beton, berpilar bebatuan kasar, dan beratap segitiga berdiri tegak pada bagian kanan alun-alun. Nampak indah seperti bangunan Belanda. Di belakangnya terdapat mainan anak-anak seperti perosotan, ayunan, rumah-rumahan, dan lain-lain. Tempat duduk berwarna putih tertata pada samping kiri bangunan tersebut. Pada belakang taman terdapat tangga menuju basement. Di sanalah tempat dijadikannya parkir. Pada bagian basement juga tercium bau cat yang menyengat. Terdapat 19 pilar yang dicat gradasi dua warna. Bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna kuning. Basement cenderung terang dengan bagian paling terang adalah tangga. Dan bagian paling gelap adalah jalan keluar dari basement tersebut, dikarenakan lampu yang belum dinyalakan. Pada bagian belakang pun terdapat jajaran mobil berwarna hitam, jajaran tukang jualan seperti batagor, teh poci, bakso, cilok, minuman bersaset, dan lainnya. Sebuah jalan menuju basement atau tempat parkir berada tepat di depan mobil-mobil berada, walau dihalang oleh lempengan besi sebagai pembatas. Pada pengamatan kami pula, di samping alun-alun terdapat Masjid Agung. Bagian depan masjid yang dulunya dipagari, sekarang sudah diganti pilar-pilar pendek berwarna hitam putih. Dan yang tak kalah menarik adalah tulisan Masjid Agung berukuran besar menghiasi pagar merah masjid. Berdasarkan catatan sejarah yang diperoleh dari ahli sejarah sekaligus Ketua Komunitas Cimahi Hari Tage, Mahmud Mubarok, alun-alun kota Cimahi sudah ada sejak pemerintah kolonial Belanda, sekitar tahun 1880-an. Namun, alun-alun Cimahi dibuat oleh masyarakat pribumi. Alun-alun kota Cimahi pernah menjadi saksi sejarah pertempuran sekitar tahun 1946. Pasukan Regu Kompi Daeng bersama Laskar Banteng Cimahi, Bara dan Data Semen Abdul Hamid melakukan penyergapan dan penembakan ke arah truk konvoi pasukan Inggris. Harus kosong. Maaf Pak, dari bulan apa Pak? Ya? Dari bulan apa Pak? Kalimat definisi. Alun-alun merupakan tempat berkumpulnya atau tempat berkegiatan masyarakat setempat atau pemerintahan. Kata ilmiah: detachment, revitalisasi, dan finishing. Konjungsi. Konjungsi disjungtif atau konjungsi koordinatif dan lain-lain dan lain sebagainya. Konjungsi final untuk konjungsi pertentangan namun
konjungsi antar kalimat penambahan. Selain itu, konjungsi pemiripan sebagai konjungsi penerang bahwa, konjungsi kausalitas sebab dikarenakan, konjungsi subordinatif perbandingan lebih seperti dengan, konjungsi subordinatif atribut yang, konjungsi subordinatif hasil sehingga, konjungsi subordinatif konsensif walau. Kalimat simpleks, yang pertama, kami sebagai subjek memasuki sebagai predikat, area belakang alun-alun Cimahi sebagai objek. Kalimat yang kedua, tempat duduk berwarna putih sebagai subjek tertata sebagai predikat, pada samping kiri bangunan tersebut sebagai objek. Kalimat ketiga, tulisan Masjid Agung sebagai subjek berukuran besar menghiasi sebagai predikat, pagar merah masjid sebagai objek. Kalimat yang keempat, alun-alun Cimahi sebagai subjek dibuat sebagai predikat oleh masyarakat pribumi sebagai objek. Kalimat kompleks. 1. Sinar mentari menyengat mengenai kulit. Sinar mentari sebagai subjek, menyengat sebagai predikat, mengenai sebagai predikat, dan kulit sebagai objek. Kedua, pasukan Regu Kompi Daeng bersama Laskar Banteng Cimahi Barat dan Detasmen Abdul Hamid melakukan penyergapan dan penembakan ke arah truk konvoi pasukan Inggris. Pasukan Regu Kompi Daeng bersama Laskar Banteng Cimahi Barat dan Detasmen Abdul Hamid sebagai subjek melakukan penyergapan sebagai predikat dan penembakan predikat ke arah truk konvoi pasukan Inggris sebagai objek. Ketiga, salah seorang pedagang kaki lima, Pak Tatang, mengungkapkan bahwa revitalisasi membuat suasana sekitar alun-alun kota Cimahi lebih bersih dan arsitekturnya lebih modern. Selain itu, salah seorang pengunjung berkomentar bahwa revitalisasi membuat temperatur lebih terasa panas sebab kurangnya jumlah pohon di sekitar alun-alun Cimahi. Salah seorang pedagang kaki lima, Pak Tatang, sebagai subjek mengungkapkan sebagai predikat bahwa revitalisasi sebagai subjek membuat predikat suasana sekitar alun-alun kota Cimahi sebagai objek lebih besar dan arsitekturnya lebih modern. Keterangan. Selain itu, salah seorang pengunjung sebagai subjek berkomentar predikat bahwa revitalisasi sebagai subjek membuat predikat temperatur objek lebih terasa panas sebab kurangnya jumlah pohon di sekitar alun-alun Cimahi sebagai keterangan. Antonim atau lawan kata. Lawan kata dari depan adalah belakang. Lawan kata dari atas adalah bawah. Lawan kata dari terang adalah gelap. Lawan kata dari hitam adalah putih. Sinonim atau persamaan kata. Persamaan kata dari berdiri adalah tegak. Persamaan kata dari mengungkapkan adalah berkomentar. Nah, di bagian data, ada 5 poin yang telah kita ambil dari hasil observasi kami. Yang pertama ada terdapat 19 pilar yang dicat gradasi 2 warna. Bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna kuning. Yang kedua, ada sedikit pohon-pohon di sana. Para pekerja berjumlah 15 orang tampak sibuk dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, pada sekitar tahun 1946, pasukan Regu Kompi Daeng bersama Laskar Banteng Cimahi Barat dan Detasemen Abdul Hamid melakukan penyergapan dan penembakan ke arah truk konvoi pasukan Inggris. Keempat, revitalisasi yang dilakukan pemerintah sejak akhir tahun 2022 pada alun-alun Cimahi memakan biaya sebesar 14 miliar dengan jumlah pekerja mencapai 100 orang pada konstruksi awal dan sudah mencapai progres finishing pada saat pengamatan kami. Proses selesai pada bulan Agustus 2023. Yang kelima, alun-alun kota Cimahi sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1880-an. Terima kasih.